Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Percaya, taat, dan berserah. Jemaat yang terkasih, konteks firman Tuhan ini itu malaikat Tuhan datang menyampaikan pesan sukacita, berita sukacita kepada Maria karena ia akan mengandung lalu melahirkan Yesus Kristus, juru selamat dunia. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita ini kepada Maria, Maria berespon dengan kaget karena ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal. Ia seorang perempuan yang belum menikah tetapi akan mengandung seorang anak. Jemaat yang terkasih, tentu saja ini mustahil karena ia belum bersuami tetapi ia harus mengandung dan memiliki anak. Lukas 1 ayat 34, Maria berespon kepada malaikat Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bukan hanya itu saja, tetapi ia pasti akan dianggap melakukan persinahan karena belum bersuami tetapi sudah hamil. Dan pasti akan banyak menerima anggapan dari masyarakat tentang kehidupan Maria. Ketika Maria merasa ini adalah sesuatu yang mustahil bagi dia, malaikat Tuhan mengatakan kepadanya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Setelah mendengar hal itu, Maria memilih untuk percaya dan taat, bahkan berserah kepada kehendak Tuhan. Ia tunduk pada kedaulatan Tuhan, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat yang terkasih, Maria ketika mendengar hal itu, ia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya, ia memilih untuk percaya. Ia katakan bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bukan hanya percaya, tetapi ia taat pada kehendak Tuhan. Ia taat pada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bahkan ia berserah penuh kepada Tuhan di dalam kehidupannya ketika ia mengandung Yesus. Jemaat yang terkasih, ia berserah kepada Tuhan. Maria dan Yusuf sama-sama berserah kepada Tuhan, bukan berarti mereka pasif lalu duduk diam saja mengikuti kehendak Tuhan karena ia akan mengandung lalu melahirkan anak tersebut. Ia hanya duduk diam dan menerima saja, tetapi ia melakukan tindakan aktif. Maria dan Yusuf melakukan tindakan aktif ketika Herodes mencari bayi Yesus untuk hendak membunuhnya. Mereka memilih untuk menyingkir ke Mesir. Berarti di sini bahwa mereka bukan hanya percaya kepada kehendak Tuhan, mereka bukan hanya taat pada kedaulatan Tuhan, mereka berserah penuh kepada kehendak Tuhan dengan aktif di dalam mengurus bayi Yesus. Apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih, di dalam dunia ini seringkali kita dihadapkan pada peristiwa yang tak sepenuhnya dapat kita pahami. Tak jarang ada kekhawatiran, ada ketakutan, hingga keinginan untuk mengambil jalan pintas yang terlihat mudah. Kalau kita dihadapkan pada satu persoalan seperti Maria yang begitu besar dengan konsekuensi-konsekuensi yang pasti akan kita hadapi, pasti kita memilih jalan pintas. Kita memilih untuk keluar dari persoalan ini
dengan jalan-jalan pintas yang lebih cepat. Tetapi Maria berbeda, ia tunduk dan berserah kepada kehendak Tuhan. Biarpun nanti ada gunjingan-gunjingan, pembicaraan-pembicaraan dari masyarakat tentang kehidupannya yang belum menikah tetapi sudah hamil, ia tidak memikirkan hal itu, tetapi ia mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Ia sadar bahwa ia hamba Tuhan, biarlah yang jadi di dalam kehidupannya jadi menurut kehendak Tuhan. Maria beserta Yusuf suaminya memilih untuk percaya, taat, dan berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Mereka berserah kepada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Maka kita pun sebagai orang percaya, ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, kita mau taat kepadanya, taat pada penyertaannya, taat pada tuntunannya, taat pada semua apa yang diperintahkannya, bahkan berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam penyerahan diri kita, kita bukan menjadi pribadi yang pasif, tetapi kita mau aktif, kita mau bertindak, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan penuh ketaatan. Jemaat yang terkasih, percayalah ketika Tuhan memilih kita di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan, di dalam keluarga kita, di dalam semua aspek kehidupan yang boleh kita lakukan, Tuhan pasti menuntun dan menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, taat kepadanya, dan juga berserah diri kepada Dia. Percaya bahwa hidup kita ada dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya renungan hari ini boleh menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Biarlah semakin hari kami diajar untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dan berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan menyertai kita.